Ya, ini gejala ini tidak lepas daripada keinginan sekelompok orang ingin membangun kekuatan khilafah di Indonesia. Gerakan yang menginginkan khilafah menjadi ideologi di negara Indonesia menguat sejak lama. Ya, sejak reformasi, kemudian kita memasuki di era kepemimpinan SBY selama 10 tahun, kelompok ini semakin kuat. Di era Presiden Jokowi, kelompok ini mengalami tekanan sebagaimana terbukti dengan dibubarkannya HTI, dibubarkannya FPI setelah Presiden Jokowi secara tegas merevisi Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 dengan Perpu yang kemudian memberi kekuasaan penuh kepada negara atau pemerintah untuk serta-merta membubarkan dan mencabut status badan hukum setiap ormas keagamaan atau organisasi LSM yang dalam aktivitasnya sehari-hari melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Tetapi yang kita sayangkan, meskipun badan hukum atau organisasi dibubarkan seperti FPI, HTI, tetapi aktivitas mereka dengan kemasan yang berbeda tetap jalan. Kita lihat trennya semakin tinggi mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Bagaimana kelompok Ahmadiyah di Kalimantan Barat, di Sintang, ya, masjidnya dipersekusi, dibakar, dan jemaatnya diusir dan dianiaya. Kemudian pada kejadian menjelang Natal di Lampung pada tahun 2022 akhir dan 20 Januari 2023 awal, kejadian yang serupa di Lampung di mana umat Kristen tidak bisa melaksanakan ibadah agamanya karena dipersekusi, gerejanya disegel, simbol-simbol keagamaannya diturunkan. Hal yang lebih tragis lagi, kejadian yang di Kulon Progo, Jogja, patung Bunda Maria ditutup dengan terpal hanya atas tekanan kelompok ormas tertentu yang merasa atas alasan ketidaknyamanan. Nah, yang kita sesalkan, kenapa negara tidak hadir? Kenapa polisi tidak bertindak tegas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Kita kecewa, selama ini banyak kejadian persekusi, ya, banyak kejadian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran dan radikal terhadap kelompok minoritas. Penyelesaiannya cukup dengan dilakukan perdamaian dan intimidasi, tetapi proses hukumnya tidak jalan. Salah satu contoh, saya melihat proses hukum yang terjadi di Lampung. Pelakunya diproses sampai ditahan, tetapi pasal-pasal yang digunakan atau yang diterapkan untuk memproses hukum yang bersangkutan secara hukum, pasal-pasal itu bisa memberi ruang untuk dia bisa mendapatkan kebebasan di pengadilan. Artinya di sini saya melihat polisi tidak serius. Kita tidak mungkin bilang polisi tidak mengerti hukum, karena di institusi kepolisian, organisasi dan SDM-nya sudah hebat. Tetapi mengapa di dalam kasus-kasus intoleransi, radikalisme, ya, terjadi persekusi terhadap kelompok minoritas, Polri tidak sigap? Polri tidak serta-merta melakukan tindakan yang cepat dan tegas seperti halnya banyak perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada mereka. Kita lihat dalam kasus kekerasan atas nama agama, ya, intoleransi, ada undang-undang tentang diskriminasi ras dan etnis yang mengancam dengan pidana penjara 5 tahun. Ada undang-undang tentang ormas, ya, undang-undang nomor 2 tahun 2017. Di mana setiap ormas yang melakukan tindakan yang menimbulkan permusuhan antar agama, ya, menyerang kehormatan agama lain, menista agama, ancamannya 5 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Tetapi pasal ini tidak pernah diterapkan. Kejadian yang di Kulon Progo, Polri harusnya segera tangkap itu pelakunya, tangkap itu kelompok yang mengintimidasi, ya, memprovokasi massa, yang menekan si pemilik rumah atau bangunan tempat ibadah dengan patung Bunda Maria. Polisi tidak mengambil tindakan apa-apa, malah polisi menjadi kepanjangan tangan kelompok intoleran untuk memaksa yang bersangkutan menutup patung Bunda Maria dengan terpal. Ini menghina kelompok agama Kristen yang betul-betul meyakini, mempercayai Bunda Maria
sebagaimana keyakinan yang diatur di dalam Alkitab. Tetapi mereka sama sekali tidak pedulikan itu. Mereka memaksa harus ditutup hanya karena kenyamanan dia. Padahal kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita bicara tentang kita ada di dalam NKRI yang harusnya saling menghargai, biar kita berbeda-beda. Di sini mereka mengkhianati, mengingkari prinsip NKRI, dan mereka memaksakan kehendak untuk supaya ideologinya berjalan secara aman tanpa memperhatikan hak-hak kelompok lain, agama-agama kelompok lain. Jadi harapan kita hanya dengan penegakan hukum yang tegas, persoalan intoleransi dan radikalisme bisa diatasi. Nah, kita lihat sekarang kepolisian Jogja atau Kapolres setempat tidak mengambil tindakan apa-apa. Nah, seharusnya Kapolri mencopot Kapolres Kulon Progo karena dia membiarkan bahkan menjadi turut serta dalam tindakan intoleransi itu. Itu yang kita sayangkan. Kita lihat dari berbagai pemberitaan, baik yang disinyalir oleh BIN, baik yang disinyalir oleh Densus sendiri, bahwa banyak anggota Polri yang sudah terpapar intoleransi dan radikalisme. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa polisi bersikap lunak. Bahkan lebih daripada itu, mereka ikut jadi pelaku. Di berbagai tempat setiap ada persekusi terhadap tempat ibadah dan umat yang sedang menjalankan ibadah agama, ada polisi, ada TNI, ada pelaku bersama-sama, tetapi mereka diam, mereka hanya sebagai saksi. Yang kemudian ujung-ujungnya mereka mendamaikan. Sementara proses hukum sesuai dengan tuntutan undang-undang mereka abaikan. Ini yang membuat kasus intoleransi, radikalisme melalui cara-cara persekusi akan terus tumbuh dan berkembang. Dan akhir-akhir ini semakin banyak, saya kira ini hubungannya dengan politik identitas yang sering didengungkan, sering digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemarin oleh Partai Umat dalam deklarasinya, ya, dalam sosialisasinya selalu membawa-bawa politik identitas sebagai salah satu cara untuk merebut simpati publik. Belum lagi kalau kita bicara Anies di berbagai tempat, kehadirannya selalu di belakangnya ada bendera-bendera HTI dan lain-lain. Ini juga memicu, memberi dorongan, merangsang kelompok ini untuk aktif kembali melakukan aktivitas persekusi di mana-mana. Jadi persekusi akibat dari perilaku toleransi dan radikalisme yang muncul akhir-akhir ini kaitannya erat dengan sikap sejumlah pimpinan negara, sikap ormas, sikap partai politik yang mengusung politik identitas, memberi pesan kepada masyarakat untuk berani melakukan persekusi terhadap kelompok minoritas. Jadi konstitusi kita memberi jaminan yang setara, ada dua hal. Kemerdekaan untuk memeluk agama dan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah agama. Tetapi dalam praktek ada diskriminasi. Kemerdekaan menjalankan ibadah, kemerdekaan memeluk agama dijamin seluas-luasnya. Tetapi kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah menjadi anak tiri di negeri ini. Buktinya berbagai kendala, berbagai hambatan, berbagai tindakan intoleransi, radikalisme dengan berbagai cara sering menjadi hambatan utama, ya, bersifat diskriminatif yang menimpa kelompok minoritas di negeri ini. Tidak mendapat perhatian, bahkan tidak ditindak oleh aparat penegak hukum. Artinya saya lihat ini ada sikap insubordinasi. Ini pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan Polri terhadap pesan Presiden, terhadap instruksi Presiden, bahkan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 45. Jadi harus ada tindakan tegas. Kalau perlu Presiden setiap 6 bulan atau 1 tahun, tiap tahun ganti Kapolri, ganti Kapolda di mana wilayahnya dia tidak bisa mengatasi kelompok-kelompok ini. Karena kita ini adalah negara Pancasila yang menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi segenap warga negara sekalipun berbeda.